Shalom, damai di hati, saudara-saudara persekutuan umat Tuhan, jemaat tabur kasih yang tentu selalu disayangi, dikasihi, bahkan yang selalu diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya meyakini dan pasti orang semua meyakini bahwa jika ada sesuatu yang kita lakukan, yang kita kerjakan, kalau itu didasarkan pada bersungguh-sungguh, berbantah-bantahan, jangan harap kalau jadi. Sekolah bersungguh-sungguh, kerja di kantor, kerja di kobong, kerja di mana-mana bersungguh-sungguh. Saya percaya kita sepakat bahwa semua yang dilakukan, dikerjakan, kalau itu bersungguh-sungguh, kon tanpa lesana berbantah-bantahan, lebih sore. Jangan bermimpi kalau ada hasil maksimal. Jangan berharap kalau ada output yang atau hasil dari apa yang kita kerjakan. Bagaimana kata kok babua bagus itu milu, misalnya tuh padi, dikerjakan kata bersungguh-sungguh, nyala kerja nyala pupuk, nyala serius, nyala sungguh-sungguh. Bagaimana kata pekerjaan pelayanan yang dipercayakan kontoran kerjakan dengan bersungguh-sungguh, berbantah-bantahan, baku reken dengan segala baku, mengeluh dan mengeluh, dapat binci. Sedangkan orang jauh orang ke dari TP metua ini mengeluh terus. Oh, TP lagi mengeluh terus. Oh, ini anak ini dapat binci. Secara manusia beda dengan luar biasa, tanpa mengeluh, tanpa bersungguh-sungguh, tanpa berapa rajin dia bekerja, rajin dia bekerja, belajar, dan apapun yang diberikan kepadanya dia rajin, dia bersukacita. Pasti beda dengan yang bersungguh-sungguh. Pasti beda yang berbantah-bantahan. Ada bakase jotare, ada bersungguh-sungguh. Ada bakase jotare, ada balai belakang. Ada kase jote pak tuan di gereja, ada kase jote pak sama, tapi berbantah-bantahan. Tidak diberkati. Saudara, ini adalah salah satu tema inti dari apa yang diajarkan oleh Paulus di jemaat Filipi. Filipi adalah satu jemaat yang didirikan oleh Paulus, dan dia banyak datang dan sampai dia terpenjara karena Injil, bahwa dia mengajar, dia meyakinkan bahwa Kristus itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh diteladani dalam segala hal. Dia ada kuasa, dia adalah Tuhan, tetapi dia tidak pernah merasa karena dia ada punya kuasa dan Tuhan harus dia kasih sombong, yang harus dibangga-banggakan. Tapi Kristus, dia merendahkan diri menjadi manusia. Paulus bilang seperti orang, bahkan Kristus dia merendahkan diri, bahkan taat sampai mati di kayu salib.
dengan kematian dan ketaatannya di kayu salib. So itu Paulus bilang, semua orang percaya, so itu semua datang bertekuk lutut. Segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mulut, mereka mengucapkan dan mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan. Saudara membaca di ayatnya yang satu di atas. Itu adalah satu perjalanan pengajaran tentang yang dikatakan oleh Paulus. Itulah yang dikatakan, diajarkan oleh Paulus, bahwa hanya oleh anugerah, hanya ketaatan, keteladanan, pengorbanan Kristus, manusia diselamatkan, manusia dibenarkan, manusia dilayakkan untuk menikmati apa yang diharapkan, dimintakan kepada Tuhan. Orang sudah melewati tentang bacaan-bacaan itu. Tuhan Yesus, kenapa ini orang berdosa, orang tidak dapat tangkap dia? Apa Yesus bilang? Lempar kalau nggak, siapa yang enak merasa berdosa, lempar dengan batu. Yesus disuruh, kalau mau hendak berdosa, siapa yang tidak berdosa antara kamu, lempar. Ya nggak ada yang berani lempar. Kau mana ada orang sopiki, aku pun tidak memberi hukuman kepada itu. Ngana pergi dan jangan berbuat lagi. Jadi ada kesempatan. Yesus pun tidak punya atau tidak langsung menghakimi, selalu diberi ruang oleh Kristus. Tuhan kasih kesempatan hidup ngana, kesempatan bernafas ngana, kesempatan bekerja, kesempatan ngana mengabdi. Satu kali tamu ambil itu Tuhan kasih kesempatan pada dia. Itu kesempatan. Iya, hidup ini adalah kesempatan. Hanya oleh anugerah. Itu juga yang Paulus bilang dalam bacaan ini. Tetaplah kerjakan keselamatan yang Tuhan kasih. Karena orang semua jemaat Filipi di sana ada yang bersungut-sungut, ada yang berbantah-bantahan, ada yang makam puji, ajaran-ajaran sesat. Ada yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, sehingga memicu dan memacu pertentangan, perselisihan di gereja, di umat Tuhan, di jemaat Filipi. Ada yang menyerah, ada yang pasrah pada keadaan. Karena itu Paulus bilang, hei orang-orang Filipi, kamu tetap taat kepada Kristus. Tetaplah kerjakan keselamatan yang Tuhan kasih pangoni patolong dengan hormat, dengan takut dan taat. Dalam bahasa di sini adalah dengan takut dan gentar. Biar kita ada di sini sama-sama dengan maupun yang tidak bersama-sama dengan sampai di penjara, tetap pegang itu ketaatan, tetap pegang itu kesetiaan, tetap mengerjakan semua karya selamat Yesus bagi orang. Karena apa yang kita lakukan dengan taat dan setia itu, dengan takut dan gentar itu, bukan karena kekuatan manusia, bukan karena orang, tapi apa? Firman Allah bilang, Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu untuk kemauan maupun pekerjaan menurut kehendak Tuhan.
So itu lakukanlah itu. Segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada orang dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Kerjakan tugas dan tanggung jawab. Apa yang Tuhan lakukan untuk kebaikan menurut Tuhan dan sesama, baik dalam kehidupan kejiwaan pribadi, bahkan juga perilaku dalam segala apapun itu, sebagai orang yang percaya pada Kristus, lakukan itu. Isi. Tuhan so sayang, Tuhan so berkati, Tuhan so menderita dan sudah bangkit dan menyelamatkan orang. So itu sebagai orang pengikut Kristus, melakukan semuanya itu dengan setia, dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan. Kenapa Paulus bilang begitu? Supaya orang tidak akan beraib, tidak bernoda sebagai anak-anak Allah, supaya tidak bercela di tengah-tengah orang yang bengkok hatinya, yang menyesatkan. Pakai kata terus, jangan bersungguh-sungguh dan berbantah-bantah. Supaya apa? Akan seperti menjadi bintang bercahaya, bintang-bintang di dunia. Namanya bintang, memang orang paling kagum. Wow, bintang sepak bola. Dia jadi bintang karena memang DP profesional itu bercahaya. Orang juga jadi bintang. Orang juga bercahaya. Orang percaya melakukan dengan sukacita, syukur dengan tidak berbantah-bantahan. Dia akan seperti bintang. Bercahaya. Bercahaya dalam kehidupan keluarga, bercahaya dalam pelayanan. Menjadi bercahaya seperti bintang dalam pelayanan di kolom sampai bahkan juga di kantor, di mana saja yang Tuhan percayakan utus untuk kita lakukan. Jadi betul-betul dengan bekerja, melakukan dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, kita akan mendapat. Kita orang yang akan sosere dan sosere di tengah-tengah kehidupan kerja-kerja kebersamaan itu. Sehingga orang yang melakukan dengan tidak berbantah-bantah dan bersungguh-sungguh, dia juga akan pada akhirnya akan bersukacita. Dan kamu juga harus bersukacita. Demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Bersukacitalah dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Sebab segala sesuatu darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu. Luar biasa pengajaran edukasi penggembalaan Paulus di jemaat Filipi. Untuk apa? Tetap menjaga style sebagai orang percaya kepada Kristus dengan segala godaan, tantangan, dan pergumulan. Saudara-saudaraku yang kekasih, bahkan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, godaan dan tantangan kita di masa kini juga beda-beda tipis dengan jemaat di Filipi. Banyak dan dapat saja menyesatkan kita, melemahkan kita, cuma karena atas nama jabatan, atas nama reputasi, atas nama dan apapun itu, mengambil jalan pintas. Orang semaunya melakukan itu
tidak lagi dengan taat dan setia, tidak lagi dengan merendahkan diri, tetapi juga sudah terbawa pada mengeluh, berbantah-bantahan, apalagi bersungut-sungut, sehingga sering orang kurang menyadari bahwa hal sukacita di dalam Tuhan adalah penting apapun itu. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi katakan bersukacita. Jadi bersukacitalah dalam susah dan senang, bergembira. Lakukanlah, kerjakan itu. Saya percaya bangunan ini dan gagah. Saya percaya pelayanan ini di sini. Saya percaya pertumbuhan ekonomi, kerja-kerja di tengah-tengah keluarga jemaat di sini seperti ini karena kita mengerjakan dengan sukacita. Amin. Karena orang tidak melakukan dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ada bakal tarik mar mengeluh, ada kasih patuhan, ada kasih syukur mar mengeluh, ada memberi diri tarik mengeluh. Oh, saudara kita, so capek kita, iyo on, memang begitu. Dapat binci on dia sana mati aja. Dapat binci kan, aduh ini makan tulang, aduh payah itu. Dapat binci, tapi ternyata memang orang yang boleh bersungut-sungut. Aduh ini alo ini, aduh kata anak ini. Dapat binci kabal mar, orang pe anak, kan begitu. Aduh, dapat binci, aduh memang kalawang tuh kamalawang ini. Semua ajar tamu akan boleh. Orang pe anak tuh ini betul-betul bahwa menyadari dan terus introspeksi diri bahwa hidup ini memang betul-betul diajarkan oleh firman Allah. Apapun itu mesti beti kerjakan itu dengan sukacita, gembira, jauhkan dengan bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Apalagi hal mengucap syukur, Tuhan so kasih umur panjang, Tuhan so berkati. Seringkali orang mengucap syukur bersungut, melayani Tuhan. Saya percaya juga melayani Tuhan di jemaat di sini. Orang semua bagus. Saya percaya teman-temanku pelayan ini adalah bagus. Tidak bersungut-sungut. Nyana baku reken di pelayanan. Memang lekat kok baku reken di pelayanan ya. Saya kalau mau berrefleksi bahwa ada juga itu begitu, mau untuk pelayan begitu. Mas saya menemukan umumnya mereka melayani dengan sukacita. Mereka melayani dengan sukarela. Nyandak kurang ini dapat honor dan segala macam. Dan itu pun juga kalau dapat dong kasih lagi pelayan. Saya mendapati bahwa dan dalam perjalanan iman jadi bagaimana betul pendeta. Ya maka tuh orang berkorban melayani apapun itu, merendahkan diri, berperilaku bagus, selalu mendatangkan kerukunan, selalu mendatangkan kedamaian. Memang kalau mau tunjung baku tunjung pandai, so ada kerendahan hati, so tunjung ego, itu adalah pintu-pintu masuk dari kehancuran atau kegagalan. Soalnya tak ada di pikiran hati. Merendahkan diri, menyerahkan kehidupan tugas pekerjaan pelayanan. Dan ini sekali lagi yang diingatkan lagi, yang sekali menjadi perenungan Torah sebagai umat Tuhan. Torang dapat ingat nubuatan Yeremia. Yeremia bilang apa? Torang Israel begini bukan karena Torang. Jadi inisiatif Tuhan sendiri. So menderita orang sekian tahun. Yeremia bilang ke sana pada orang tak saya. Dia yang sendiri datang.
Jadi kasih Tuhan bukan berdiri di atas prestasi. Kasih Tuhan bukan berdiri di atas kemegahan, kesuksesan Israel. Tapi kasih Tuhan ada dan berangkat dari apa? Keremosnya Israel, kebodohan, keangkuhan, kemiskinan, kedosaan mereka yang luar biasa. Di atas itu datang pengasihan. Kong apa Tuhan? Kita kasih, kita sayang pangoni dalam bentuk apa? Ngoni pe anggur tak kasih buah, ngoni pe sapi, ngoni pe kalau segala macam lembu-lembu mata pencarian. Ngoni pe anak akan menari-nari seperti menari-nari dengan rebana. Akan berprestasi, kita saudara suka ngoni merana, menderita lagi, bahkan sampai kenyang. Para imam bahkan yang menangis, terkabul Tuhan kasih sukacita, semua tersedia. Nubuatan kasih Tuhan kepada Israel, dan itulah kasih yang abadi di dalam Yesus. Karena itu Tuhan berkati Tuhan semua, Tuhan sayang semua, menikmati kehidupan apa yang kita nikmati, rasakan sampai hari ini. Itu karena Tuhan. So itu balas Tuhan dengan apa yang dikatakan oleh firman Allah. Kerjakanlah tugas panggilan, pelayananmu, tanggung jawabmu dengan sukacita, dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Terpujilah Kristus. Amin.